Annyeonghaseyo yorobun, welcome back to my YouTube channel. After a long time, aku tidak upload video lagi karena kesibukan real life aku dan juga tugas-tugas yang benar-benar numpuk banget. Bahkan sekarang juga baru beres ngerjain tugas. But kali ini aku punya kesempatan juga untuk membuat video because adalah waktu luang sedikit gitu. Jadi kita buat video saja. So, guys. Halo lagi sih, balik lagi di segmen kita yang paling jujur, paling apalagi relatable dan tentunya Gen Z banget. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gue tuh udah sayang banget sama ini orang, dia juga treat gue well, tapi kenapa ya tiap kali berantem rasanya kayak ngomong sama tembok, kayak we love each other, tapi pas ada masalah it's a total chaos. Kagak ketemu gitu jalan tengahnya. Nah, beberapa tahun terakhir kita pasti udah hatam banget sama yang namanya love language. Mulai dari word of affirmation yang pengen dipuji mulu, HL service yang sat-sat dibukain pintu mobil gitu, atau di at simple-nya itu dibukain tutup botol gitu. Nah, sampai physical touch yang nempel mulu kayak perangko. Nah, kita itu sibuk nyari tahu, love language lu apa pas awal-awal PDKT. But why? Ada satu hal penting yang sering kita skip dan lupain, padahal ini adalah kunci utama kenapa hubungan lo bisa survive pas lagi badai. Dan ya, namanya adalah apology language alias bahasa minta maaf. Hari ini kita bakal nge-troll bareng deep talk santai tentang gimana mismatch antara cara kita mencintai love language dan cara kita menyelesaikan masalah atau apology language. Bentar, main agak aus. Aduh, diguling. Don't forget coffee. Every day, everywhere. Kopi. Nah, ini gak endorse, kalau misalkan ada nih brand-brand kopi yang gue endorse, boleh lah. Apa ya tadi? Jadi, pokoknya jadi siapin cemilan kalian and let's dive into the story. Nah, kita masuk ke segmen pertama, kisah klasik si HL service dan si word of affirmation. Nah, biar kalian itu kebayang, gue mau cerita satu kisah nyata dari someone yang aku kenal. Seseorang yang aku kenal dan deket banget. Nah, kita sebut aja namanya Rara dan cowoknya Jody. Ini real life sih. Jadi Rara itu tipikal cewek yang love language-nya kuat banget di word of affirmation. Jadi dia tuh kayak butuh dengar kalimat penenang, butuh validasi perasaan. Kayak setiap hari tuh kayak, kamu cinta aku nggak? Kayak gitulah ya. Dan suka dengar kata-kata apresiasi. Nah, sedangkan Jody, dia itu cowok green flag yang tipikal age of service. Nah, Jody itu tipe cowok yang kalau Rara lapar langsung digofoodin, kalau ban motor Rara bocor langsung disamperin. Kaget banget gue. Pokoknya action oriented banget. Nah, action speak louder than word lah prinsip hidupnya itu. Nah, awalnya everything was so perfect, so magical. Tapi petaka datang pas mereka berantem pertama kali karena masalah sepele. Jadi Jody itu lupa ngabarin pas lagi hangout sama temen-temennya sampai tengah malam. Nah, Rara overthinking parah dong. Pas besokannya ketemu, Rara langsung lemas, sedih, dan pengen Jody tuh minta maaf. Kayak minta maaf dengan tulus, ngaku salah. Kayak dia tuh, si Rara tuh pengen, si Jodinya tuh bilang, maaf ya sayang, aku tahu aku salah. Maaf ya, ada suara anak kecil. Nah, kayak, maaf ya sayang, aku tahu aku salah, udah bikin kamu cemas semalam. Nah, Rara itu butuh word. Tapi, tahu nggak apa yang Jody lakuin? Jody datang bawa martabak kesukaan Rara, benerin kipas angin kamar Rara yang agak rusak. Terus, ngajakin Rara jalan-jalan biar nggak sedih lagi. Nah, bagi Jody, tindakan dia itu adalah, gue minta maaf nih. Gue tebus
kesalahan gue dengan nge-treat lo. Nah, tapi bagi Rara, jadi kayak Rara itu malah ngerasa, lo kok kayak ngegampangin masalah ini sih? Cuma disuap pakai martabak. Lo bahkan gak ngomong maaf dengan benar ke gue. Nah, akhirnya apa? Yang tadinya cuma masalah lupa ngabarin, malah merembet jadi berantem. Kayak berantem besar gitu, ego versus ego. Rara ngerasa gak dihargain, jadi ngerasa effortnya yang dianggap sad banget. Yang gak dianggap sad banget kan. Nah, terus kita masuk ke segmen 2. Membongkar 5 jenis apology language. Nah, dari cerita Rara dan Jody tadi, kita bisa belajar kalau cinta doang tuh nggak cukup kalau kita nggak paham apology language masing-masing. Nah, Gary Chapman, orang yang nemuin teori love language, ternyata juga ngerilis teori tentang 5 tipe apology language. Mari kita bedah satu-satu. Coba kalian tebak kalian tipe yang mana, nanti bisa komen di bawah. Nah, yang pertama, expressing regret, menunjukkan penyesalan. Tipe ini simple, tapi dalam. Intinya mereka butuh denger kata maaf yang tulus dan pengen lihat kalau lo emang ngerasa bersalah secara emosional. Kalimatnya tuh harus spesifik, kayak aku minta maaf ya udah ngerusak momen date kita yang gara-gara aku bad mood. Kalau lo cuma bilang ya udah maaf, bagi mereka itu red flag dan kesannya low effort. Tapi bagi aku juga gitu loh, kayak ya udah maaf, kayak gak ikhlas banget lo minta maaf. Next, yang kedua, accepting responsibility atau mengaku kesalahan. Nah, tipe kedua ini anti banget sama yang namanya defensif atau nyari alasan. Mereka itu nggak butuh denger alasan, ya aku telat karena macet, karena hujan, karena bla 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 bla. No! Mereka cuman pengen lo berani bilang I was wrong. Aku yang salah karena nggak prepare waktu lebih awal. Mereka butuh lo own up to your mistake. Tapi ini kayaknya merasa aku deh. Karena aku tuh selalu gue tuh selalu berpikir bahwa nggak ada alasan apapun, even hujan or macet, karena lo bisa prepare lebih awal dong. Harusnya. Kayaknya aku tipe ini deh. Tapi kita nggak tahu. Masih ada 3 tipe lagi. Yang ketiga adalah making sense. Yang ketiga adalah making restitution. Making restitution. Mengganti kerugian dan menebus kesalahan. Kenapa hari ini saya bacot banget? Nah, ini tipe Jody. Jadi, tipe ini ngerasa permohonan maaf itu Jadi, tipe ini tuh ngerasa permohonan maaf itu nggak sah kalau nggak ada tindakan nyata untuk membayar kesalahan itu. Misalnya, aku minta maaf udah batalin janji nonton kemarin. Sebagai gantinya, weekend ini aku yang book tiket dan jemput kamu ya. Nah, ada kompensasi jelas yang bikin mereka ngerasa disayang lagi. Yang keempat, genuinely repenting atau berjanji untuk berubah. Bagi orang-orang dengan tipe ini, kata maaf itu murahan kalau besoknya lo ulangi lagi kesalahan yang sama. Mereka butuh komitmen buat berubah. Mereka pengen denger rencana konkret lo. Aku minta maaf udah bohong ke depannya. Aku bakal selalu jujur bahkan untuk hal sekecil apapun, dan kamu bisa cek HP aku kapan aja. They need a change of behavior of just word. Yang kelima, requesting forgiveness. Mohon pengampunan. Tipe terakhir ini butuh validasi kalau hubungan kalian tuh baik-baik aja setelah berantem. Mereka itu pengen lo nanya, kamu mau kan maafin aku? Kita baikan ya? Pertanyaan itu ngasih mereka kontrol dan waktu buat benar-benar menyembuhkan rasa sakit hatinya secara perlahan. Dan langsung masuk segmen 3 aja. Segmen 3-nya itu kenapa love language aja nggak cukup. Sekarang, coba bayangin, misalkan lo
punya pacar yang love language-nya physical touch. Tiap hari pelukan, pegangan tangan, skinship-nya dapet banget. Lo ngerasa hubungan lo udah secure banget nih. Tapi pas lagi berantem hebat, si pacar ternyata punya apology language-nya itu tipe genuine punya tipe genuinely repenting. Dia itu butuh lo berubah dan enggak ngulangin kesalahan lagi. Pas lo bikin salah, lo malah meluk-meluk dia, gelendotan, terus ngerayu tanpa ada kejelasan. Lo bakal berubah apa enggak? Apa aja. Apa yang terjadi, si pacar bakal ngerasa dimanipulasinya. Dia bakal mikir, lo meluk gue cuman biar gue diam doang kan? Ntar besok lo ulangin lagi. Relate banget, jir. This is the real trap, guys. Banyak dari kita yang pintar banget mencintai pas lagi senang-senangnya atau high reason. Tapi kita bego banget pas lagi berantem low season. Iya, kenapa ya kalau berantem masalah cinta itu kita sering maksa pakai love language kita buat nyelesain konflik, padahal pas lagi konflik aplikasi yang harus dibuka tuh namanya apology language. Romantis di awal itu gampang. Anyone can do that. Tapi gimana cara lo ngehandle konflik dengan kepala dingin dan menurunkan ego? Itu baru the real test of a relationship. 4, cara biar hubungan lo nggak chaos lagi. Terus, solutionnya gimana dong biar kita nggak terjebak di looping berantem yang nggak ada ujungnya ini? First thing first, stop being defensive. Kalau pasangan lo komplain, dengerin dulu, jangan langsung counter attack. Sering banget kan pas pacaran bilang, kamu kok telat sih? Nah kita langsung jawab, lah kamu minggu lalu juga telat ya. Nah itu namanya childish behavior. Toxic parah. Second, communication is key. Aku tuh udah berapa kali sih ngomong di beberapa video, communication is key, but comprehension is a must. Pahami dulu. Coba deh iseng-iseng malam ini pas lagi pillow talk atau pas lagi chat santai, tanyain ke pacar atau sahabat lo. Kalau kita bikin salah, tipe minta maaf kayak gimana sih yang paling bikin kamu ngerasa dihargai? Enggak. Buka ruang obrolan itu, jangan gengsi, nurunin ego buat nanyain hal kayak gini. Bukan berarti lo kalah, tapi artinya lo cukup dewasa buat ngejaga hubungan kalian biar tetap aman. Biar tetap healthy lah dan awet gitu. Nah, mindset Gen Z yang keren. Nah, satu hal yang harus kita ingat sebagai Gen Z, kita sering dicap sebagai generation yang rapuh. Gampang mental breakdown atau dikit-dikit healing. Tapi sebentar, menurut gue, kita justru adalah generasi yang paling sadar akan pentingnya self-awareness dan kesehatan sebuah hubungan. Jadi, yuk kita buktiin kalau kita juga bisa punya hubungan yang dewasa, high quality, dan enggak cuman sekedar pacaran yang isinya penuh drama fiksi doang. Dari 5 apology language yang udah gue sebutin tadi, kira-kira lo tipe yang mana nih? Dan pasangan lo tipe yang mana? Coba langsung tulis keresahan atau cerita kalian di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu cerita kalian bisa kita bahas di next video. Jangan lupa buat like, share video ke pacar, kelas, atau bestie or HTS kalian biar mereka juga dapat site baru hari ini. Dan pastinya subscribe biar kalian tidak tertinggal video-video aku selanjutnya. So, thanks for watching. See you next video. Bye-bye.